duduk dekat pintu. Setelah itu saya menyelamatkan Bu Pei itu waktu itu dari perkumpulan itu. Saya angkat dia. Tapi orang-orang yang di dalam perkumpulan itu tidak menyadari bahwa Bu Pei ini saya angkat dan mereka tidak melihat saya gitu. Nah, di dalam mimpi saya itu mereka tidak melihat kami, banyak kami. Ribuan lah kami, tapi orang mereka itu tidak melihat kami, termasuk saya. Tapi saya lah yang mengangkat Bu Pei itu, mengangkat tubuhnya dari perkumpulan itu. Nah, itu mimpi saya di tanggal 2 November pecah pasukan 77. Ya ini orang ini memang hidupnya dia sebenarnya tidak di alam nyata, tapi di dalam pikirannya itu di luar alam nyata, alam mimpi, alam goib lah gitu ya. Itu tadi ngomongnya nggak karu-karuan. Sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya sih aktivitasnya di alam nyata itu dibungkus dengan halusinasi untuk apa ya namanya ya, untuk mensahkan kehidupan nyatanya yang kabur bersama laki-laki lain. Sebenarnya itu sih yang mau dibungkus gitu ya. Simak lagi kelucuannya yuk. Yuk, lanjut. Saya berdosa menyebut nama Tuhan Yesus. Kalian pikir nama Tuhan Yesus itu berhala apa? Dewa-dewa dunia, roro dunia. Bodohnya kalian ini. Bodohnya. Nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Nama yang memberikan Anda keselamatan. Nama yang menebus Anda dari lumpur dosa. Nama yang memberikan Anda kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Lihat nih firman Tuhan ini ya. Menyala dekat tulisan. Makanya kalian lihat kaca cermin bercahaya, tidak mukanya mempelai saat ini. Karena ini firman yang dia baca adalah tulisannya bernyala. Seperti ini. Kayak knalpot racing. Aduh. Apaan itu? itu bunyi daripada yang dikatakan apa tadi itu? Saya kurang jelas ya. Yang jelas ibu ini benar-benar halu lah udah. Coba track lagi ya. Bernyala seperti ini. Astagfirullahaladzim. Dalam roh memakai bahasa malaikat. Oh, bahasa malaikat itu Pak Ngajito. Bahasa malaikat. Oh, baru tahu kali ini ya kalau bahasa malaikat itu tutut macam itu ya. Ya itu dia menurut dia namanya juga halu. Ini bunyi apa ya? Knalpot apa ya? Astagfirullah. Knalpot kabel businya copot satu kayaknya, jadi nggak pincang gitu bunyinya tuh. Coba diulang lagi tutupnya. Seru juga nih. Dalam roh memakai bahasa malaikat. Kalian mengerti nggak itu? Bahasa malaikat. Astagfirullah ibu kok ada orang kayak gini ya, benar-benar deh. Memberi hiburan pagi-pagi aja lu bu. Tapi bagus lah juga untuk kita dengarkan kayak ya stand up komedi gitu ya. Cuma untungnya itu bisa melupakan kemacetan jalan raya ini sebenarnya Bang. Iya sih. Itu aja sih. Nggak terasa gitu loh kalau kena macet. Kalau lihat lucu-lucuan gini. Ya buat teman-teman yang menyaksikan ini ya, ya. Jadi kalau kiranya ada suara kayak gitu lu denger ya, menurut Ibu P ini itu suara malaikat katanya. Terus malaikat. Tapi jangan ikut-ikutan. Jangan, nggak ikut gila nanti.
Udah lagi, lucu deh. Ini bisa-bisa ketawa terus nih. Seperti alunan musik, bukan? Seperti bahasa malaikat. Tetetetetet. Kalian mengerti enggak itu? Bahasa malaikat. Tetetetetet. Seperti alunan musik, bukan? Bukan. Seperti itu manusia bodoh, buta tuli dan telanjang bertobat, ha? Bertobat kalian, ha? Mau sangkal-sangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Binasa kalian, kena murka Tuhan, kena murka Bapakku yang di surga. Mau suka tidak selamat, mau suka ada di jalan api itu, mau suka rasa tuh jalan api, mau suka rasa tuh jepitan panas dengan besi panas, mau suka. Sangkal jo nama Tuhan Yesus Kristus, maka kalian 1000%, 100% ada di api. Sangkal nama itu yang menyelamatkan kalian. Siapa Nama mana itu yang Jo? menebus. Siapa juga yang sangka Jo nama Yesus Kristus? Ya orang percaya dong Yesus Kristus itu utusan Tuhan. Nah, siapa ngana? Ini Bu Pehamdan ini bicaranya so begitu ngana ya, bikin malu tuh orang dari Sulawesi Utara ngana. Sudah coba diam Jo, berhenti Jo Ibu P. Hamdani bicara begini kok. Nanti kamu bikin malu tuh orang. Ini orang logat Manado dia gitu. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Utara ya. Ini benar Ibu P memang berasal dari sana sih. Ada orangnya tuh gitu. Yang jelas Yesus Kristus itu atau Yesua Mesias itu adalah utusan Tuhan. Ibu P dia bukan Tuhan gitu. Janganlah mencederai nama Yesus. Janganlah mencederai nama Yesua Mesias yang kau anggap sebagai suamimu. Enggak lah. Itu kan halu gitu. Itu namanya menista. Masa Yesus Kristus menikah sama kamu? Enggak lah. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, ini orang ya halunya sudah benar-benar sulit untuk dikendalikan gitu ya teman-teman. Kita tutup lagi yuk. Lanjut. Dosa-dosa kalian. Nama itu sendiri adalah firman yang hidup. Nih, kalau kalian sudah menguasai kitab ini kehidupan ini, dan isi kitab kehidupan ini masuk di dalam loh hati kalian, jiwa kalian, roh kalian, maka akan bercahaya. Kalian akan bertemu dengan Bapakku Yahweh yang di surga. Karena Bapakku adalah sumber cahaya, ya sumber kemuliaan itu, maka akan transfer kepada diri kalian, bodoh. Kalau kalian mengaku-mengaku sudah ketemu Bapak Yahweh, maka buktikan dong. Ya, jangan cuma Wah, ini tantangan dong ke Bang Luga ini. Iya. Iya itu. Ini Parah ini. mudah-mudahan Bang Luga nih bisa mendengar ini. Ini ada tantangan nih dari Bu Pei ini Bang Luga gitu loh. Kalau dikatakan sudah bertemu Yahweh gitu, itu bodoh itu Bang Luga. Gimana nih Bang Luga nih? Mudah-mudahan Jelas. direspon ya Bang Luga nih. Yang jelas ibu ini bingung sebenarnya yang mana sih Bapak Yahweh apa Yesus? Ya kan ya, Iya betul. bingung nih. Betul. Ini kalau diskusi sama kita orang di sini ditanya sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Berapa sih Tuhanmu? Satu, Bang Andi. Terus namanya siapa? Yesus. Loh, Bapak Yahweh siapa? Bingung. Bingung dia. Gitu loh. Karena apa ya? Itulah utusan kok disederajatkan dengan Sang Pencipta, Bapak Yahweh Elohim, terus Yesus utusannya, tapi ya Tuhan juga gitu. Malah dijadikan mempelai. Aduh, ya sebenarnya mempelainya siapa? Mempelai laki-lakinya. Gitu loh. Nah, soalnya namakan dirinya mempelai. Jadi menurut dia Wanes sepertinya apa ya? Yesus itu Bapak itu sendiri. Bapak itu Yesus itu sendiri sepertinya dia begitu ya. Iya, betul. Lanjut. teori, jangan cuma dengan kata-kata. Ya. Kalau sudah pernah berjumpa dengan Bapak Yahweh di surga, maka cahaya Bapak Yahweh itu akan transfer di dalam tubuh kalian, diri kalian, face kalian. Kalau kalian hanya berteori saja, kebilang ketemu saya kemarin, saya dapat penglihatan, saya ketemu dari Bapak Yahweh. Dia ketemu Bapak Yahweh. Kalau lu gak tambunan mah lewat. Lewat sudah. Lewat. Makanya ini tantangan buat Bang Luga ini.
tantangan ini. Saya telepon Luka nggak diangkat. Nggak benar nih Luka. Ah, itu kan lagi mendengar bahasa malaikat dulu. Tut, 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 tut. Buset, ketemu Bapak Yahweh. Gimana dong teman-teman? Parah ini orang ini. Bang Luka lagi nyari cahaya dulu itu. Kita terusin lagi tutupnya ya. Uji tes dong. Ya, bikin video YouTube. Dipenuhi kemuliaan cahaya Bapak Yahweh tuh di muka, di seluruh tubuh. Karena apa? Kalian kan sudah ketemu dengan Bapak Yahweh. Nah, untuk itu sinar kemuliaan Bapak Yahweh terpancar dong di aura muka kita ini, jiwa dan roh kita ini, tubuh kita ini. Ya, Bagaimana ini. terpancar? Orang lu pakai make up kok. Terus dikasih cahaya lampu. Gimana? Jadi, nantangin ke Luga. Kalau lu bener gak Luga misalnya nih ya. Lu pernah ketemu Bapak Yahweh ya. Mungkin lu mestinya harus bercahaya. Seperti cahaya muka gua gitu loh. Ya lu perempuan make up. Bisa dikasih lighting dari samping. Kan bercahaya begitu. Coba lu gak pakai make up. Kayak kemarin ada videonya gak pakai make up. Guys. Buset. Tutut gitu. Kayak petani. Bukan kayak petani, Pak Ngajito. Kayak api jauh dari panggang. Oh iya. Ya kalau nggak pakai make up kayak orangan sawah kemarin fotonya serius. Aduh, rajin. Ya Allah ya Tuhan, ada juga orang kayak gini. Kita terusin Malu-malu lagi. umat. Kita terusin biar habisin dulu. Karena soalnya part keduanya ada lebih lucu. Mau dibodoh-bodohi sama roh dunia kalian. Sangkal nama firman, binasa. Kena murka lagi Bapak Yahweh. Sangkal nama Bapak Yahweh, Yesua Hamasya Elohim, tidak masuk kerajaan Nah, 1000 tahun. bagaimana itu? Bapak Yahweh, Yesua, Amasya, Elohim. Coba, ini apa ini maksudnya nih? Bapak Yahweh, Yesua, Amasya, Elohim. Bentar. Bapak, coba tulis. Bapak Apa? Yahweh, Yesua, Yesua, Amasya, Elohim. Ada lima. Waduh, bukan 3 lagi dong. Saya ulang ya. Bapak Yahweh, Yesua, Amasya, Elohim. Empat. Bukan 5, Bapak 4. Yahweh, Yesua, Elohim, 4 dia. Ada 4. Di antara Kok nambah 1? antara keempat nama ini Bapak Yahweh, Yesua, Amasya, Elohim ini, yang mana Tuhannya gitu loh. Ada 4 nama disebut. Yang mana Tuhannya sebenarnya gitu loh. Apakah keempat-empatnya ini cuma namanya berbeda, satu identity atau satu oknum gitu ya? Ya bisa jadi gitu loh. Ribet banget sih jadi orang kayak ginian gitu. Bapak Yahweh, Yesua, Amasya, Elohim. Nah, terus dia kan mempelai Elohim. Terus suaminya adalah Yesus. Aditya, Pangeran Pining Satringit Yesus Christ. Terus gimana sih dia Tuhan kan terus dia suamikan gitu? Nah, itu dia yang Aduh, jadi Ibu. pertanyaan dari awal. Terus nanti anak yang dilahirkannya adalah Yesus juga karena menyelamatkan di dunia gitu. Kalau itu sih kita jangan nambahin dulu karena dia belum proklamirkan anaknya siapa nanti ya. Oh iya, betul lupa ya. Karena baru di dunia awan-awan dia melahirkan ya Bang Andi Ya, ya. kemarin Karena di dunia nyata bulan Februari ini ya. kemarin dia udah melahirkan dunia awan-awan tapi dia memberi nama anaknya siapa. Kita tunggu aja nanti kalau dia udah brojol, dia nanti yang mengumumkan kepada publik bahwa anak saya udah lahir, saya beri nama ini dan inilah benar-benar ini dan ini. Kita nggak boleh mendahului, nanti kita disangka menista gitu loh. Jadi kita tidak mengulangi apa kata dia saja. Iya, cuma perlu tanda tanya ini Bang Andi. Kalau seandainya anaknya ini keluarnya perempuan gimana ya? Nah, itu nanti kita tunggu aja, Bang Ajito, kita tunggu update-nya gitu loh. Update-nya daripada mempelai ini. Karena Iya. nanti juga Bang Andi punya tayangan yang menyatakan bahwa harus diselamatkan gitu loh. Mempelai ini harus diselamatkan berdasarkan mimpi yang diterima. Nanti ada videonya untuk
menguatkan itu seperti itu. Dan ini menjadi sebuah kenyataan yang ada di kita bahwasannya semakin hari semakin banyak orang yang berhalusinasi seperti itu. Kalau anaknya sekiranya perempuan, ya kemungkinan anaknya ini calon mempelai lagi seperti ibunya. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi nih. Ya, Kita ya. lihat aja nanti, kita nggak boleh berspekulasi ya. Mm-mm. Kemungkinan dia udah tahu sih, kemungkinan dia udah USG gitu ya, udah Ya. paham kali. Ya kita lihat aja nanti, kita nggak boleh mendahului karena ini orang ini apa ya, kita kalah halu lah. Iya, 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 iya. Memprediksi orang halu itu gampang-gampang sulit gitu. Takutnya kita kejebak mendahului dia, ya kita disangka memframing dan makan begitu. Kita nggak boleh Mm-mm. seperti itu. Kita lanjutkan lagi tututnya, semoga remnya tidak lagi. Lanjut. Tahun sayang. Sangkal tuh nama kalian masuknya di kerajaan dunia 666. Sangkal hujat-hujat pekerjaan Tuhan, Roh Kudus dapat kamari banjir bandang, angin puting beliung, dapat kamari gempa, dapat kamari becek-becek. Pergi hujat-hujat lagi pekerjaan Tuhan, hujat-hujat lagi pekerjaan Roh Kudus, ancur-ancur rumah kalian, ancur-ancur tanah kalian, air laut naik, banjir bandang dibuka. Mau seperti itu. Nah, Udah habis dia jadi seperti tsunami, segala macam, apa gitu loh. Apa Iya, hubungannya coba ya? betul. Tapi kalau dalam agama Islam ya, kerusakan-kerusakan yang nampak di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, gitu loh. Bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena Gula manusia. tangan manusia atau ulah manusia. Ya salah satunya Allah Subhanahu wa taala itu sama artinya kita mengundang akan adanya bencana seperti itu. Dan ini dibuktikan ya, dibuktikan di beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia khususnya, bahwasannya ketika kemungkaran semakin naik di Indonesia, maka Allah akan menegur itu dengan teguran yang amat kecil tapi berdampaknya besar. Gitu loh. Contoh kemarin begitu banyak beruntun malah gempa-gempa yang terjadi di Indonesia. Bukan karena kita menyangkal nama ini, bukan. Justru kita mengimani nama itu sebagai nabi dan utusan Allah. Tapi ketika kemungkaran makin marak di muka bumi, khususnya di Indonesia, maka Allah sayang kepada negara Indonesia, diingatkan, disentuh, diperingi. Dengan apa? Karena sudah tuli telinganya, sudah buta matanya, sudah bisu bibirnya untuk berzikir dan mengingat kepada Allah, maka Allah tegur, tepuk tuh pundaknya. Terjadi seperti itu. Untuk apa? Kembali kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kembali betapa besarnya, betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Andi. Betul sekali. Jadi yang membuat kerusakan itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Ya, kenapa merusak alam dengan semena-mena, penebangan pohon dengan semena-mena, ya galian tambang semena-mena. Jadi laut semakin dipersempit gitu dan seterusnya. Jadi yang membuat kerusakan di muka bumi itu manusia itu sendiri. Belum lagi yang berhubungan dengan kemusyrikan, menduakan Tuhan, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada pohon, banyak yang bermain dukun, berhalusinasi. Ya, putusan dianggap Tuhan dan seterusnya. Inilah yang membuat kerusakan. Jadi ada keseimbangan antara hablum minannas dan hablum minallahnya itu kurang begitu. Bukankah di ajaran agama Islam itu jangankan pohon gede-gede, satu pohon kecil aja begitu. Kalau dalam berperang itu nggak boleh diinjak-injak tuh pohon. Alhamdulillah kalau ada
perkumpulan saudara-saudara kita itu ada pohon-pohon pada selamat gitu loh. Karena mereka ini ngerti bahwa kita dilarang gitu loh menginjak pohon, apalagi mencederai sesama manusia. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Untuk itu teman-teman ya marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam di muka bumi ini. Jangan merusak ya, termasuk dalam hal berinteraksi, termasuk dalam hal bermedia sosial. Mari kita tempatkan diri kita menjadi seorang muslim yang kafah gitu ya. Karena kita dimanapun kita berada, kita sebagai contoh. Kita ini mayoritas ya, kita harus memberi contoh kepada orang-orang di luar sana bahwa inilah agama Islam. Kalaupun ada oknum-oknum, ya itulah sering di-framing oleh mereka. Karena melihat Islam itu mereka mengkritik, melihat oknumnya begitu. Kemudian media-media mainstream itu sering memutarbalikkan fakta. Akhirnya orang-orang yang malas belajar hanya melihat oknum saja bahwa Islam seperti itu. Padahal sebenarnya di agama sebelah juga banyak yang melanggar hukum. Apakah kita Islam mengatakan, oh Anda seperti ini? Tidak, kita pelajari kitab suci masing-masing gitu loh. Ternyata di dalamnya mari kita diskusikan. Itu namanya baru berpikir intelektual, bukan asal menuduh-menuduh saja. Oke lah, orang biasanya framing itu karena sudah patah semangat. Seperti Mas Panji tadi sudah melaporkan bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi, bersalawat, bagaimana malaikat bersalawat kepada Nabi, dan bagaimana kami di sini bersalawat kepada Nabi. Berbeda caranya, bukan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi, bukan Allah berdoa kepada siapa ya? Gitu loh. Dan bagaimana juga malaikat bersalawat kepada Nabi, dan bagaimana kita bersalawat kepada Nabi. Kalau kita bersalawat isinya doa itu akan kembali kepada kita, dan semuanya kita memuji kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji, meninggikan gitu ya, memuliakan ya. Tapi mereka menganggap ya Allah kalau bersalawat itu apa? Berdoa. Seperti tadi Pak Peter ya gitu ya. Mas Iya, Panji gitu. betul Bang, betul sekali. Dan perlu diingat ya sahabat-sahabat di luar sana, ada namanya hakul adami dan hakullah. Hakul adami itu adalah hak yang harus dimiliki seorang atau seluruhnya manusia, seluruhnya makhluk hidup. Itu hakul adami. Dan ada menjadi hakullah, hak Allah apa? Yaitu tadi memberi rezeki, memberi menentukan keselamatan, segala macam. Itu hak prerogatifnya Allah, termasuk memberikan hidayah, termasuk memberikan sholawat. Itu haknya Allah gitu loh. Dan kita tidak bisa mengganggu-gugat hak itu, karena itu menjadi haknya Allah. Siapa yang berani? Siapa yang ini? Nggak ada, karena tidak ada yang bisa melampaui kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kalau Allah itu sombong. Dan kita nggak boleh sombong. Nah ini sahabat, video yang kita tunggu tuh kelanjutan dari diperkuat sama video ini. Silakan Bang Andi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita selingi saja edukasi ya teman-teman. Kita lagi. Ini masih satu rumpun dan satu channel, dan mereka saling mendukung. Ini dia liputannya. Banyak beratus-ratus atau beribu-ribu gitu ya malaikat. Jadi karena itu saya cerita sama Bu Meliana, saya diberi mimpi ini, tapi di dalam mimpi itu kok saya seorang malaikat. Jadi saya malu untuk menyaksikan. Sebenarnya sudah lama mau saya saksikan saudara-saudara, tapi saya tidak pede karena di dalam, padahal mimpi ya, apa sih yang nggak bisa digambarkan dalam mimpi ya. Jadi di dalam mimpi itu Tuhan menyuruh untuk menyelamatkan Ibu P itu dari perkumpulan itu. Jadi dia nih. Dia bermimpi, dia adalah malaikat. Minta sama Tuhan untuk menyelamatkan Ibu P. Hamdani yang adalah mempelai Elohim. Gimana sih ceritanya? Gitu loh. Aduh Ibu, mimpi lagi Bu. Udah tuing begini, mimpi melulu di bawah-bawah. Kita terusin ya keseruan mimpinya nih Bu. duduk dekat pintu. Setelah itu
saya menyelamatkan Bu Pei itu waktu itu dari perkumpulan itu. Saya angkat dia, tapi orang-orang yang di dalam perkumpulan itu tidak menyadari bahwa Bu Pei ini saya angkat dan mereka tidak melihat saya gitu. Nah, di dalam mimpi saya itu mereka tidak melihat kami, banyak kami. Ribuan lah kami, tapi orang mereka itu tidak melihat kami, termasuk saya. Tapi saya lah yang mengangkat Bu Pei itu, mengangkat tubuhnya dari perkumpulan itu. Nah, itu mimpi saya di tanggal 2 November pecah pasukan 77 Buset. waktu itu ya. Jadi Pasukan 77 pecah apa sih? Ada yang paham nggak sih pasukan 77 pecah? Tahu Bang. Hah? Nggak. Saya angkat tangan kalau ini. Pasukan 77 nggak mengerti saya. Tapi yang jelas Abang ya, malaikat, fungsinya malaikat di dalam agama Islam hanya satu tugasnya, beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain, gitu loh. Ketika malaikat itu diperintahkan sujud sama Allah, maka selamanya dia akan sujud. Malaikat adalah makhluk yang paling konsisten dan tidak distract sama yang lain. Karena tidak punya hawa nafsu. Betul. Contoh lain, ketika malaikat itu diperintahkan hanya untuk mencabut nyawa, sampai akhir zaman nanti mencabut nyawa aja tugasnya. Terus itu saja. Berbeda dengan kita makhluknya. Berbeda dengan manusia, jin, setan. Itu beda. Kenapa? Karena dimiliki atau diberikan nafsu di sana. Sedangkan malaikat tidak diberikan nafsu. Seperti itu. Ini ibu ini astagfirullah. Kemungkinan Mas Panji pengertian malaikat menurut mereka berbeda dengan kita. Iya, betul Bang, betul. Tapi tadi ada yang saya kurang mengerti ya Bang. Ibu ini kan mengangkat tubuh Bu Pei katanya ya. Dengan dia sendiri, dia seorang malaikat, orang-orang tidak melihat, termasuk dirinya juga tidak melihat. Lah, terus yang mengangkat ini siapa? Ya, angkatan apa? Angkatan terselubung menyelamatkan Ibu P dari perkumpulan. Perkumpulan apaan sih? Arisan ibu-ibu. Jangan-jangan lagi arisan atau apa diselamatkan begitu karena apa? Mungkin ada penyelewengan dana arisan gitu, diselamat daripada digebukin masa kali ya. Mungkin Bang. Ya mungkin juga itu. Mungkin. Betul juga Bang. Ya udahlah, jangan menentukan saya kalau saya salah prediksi bagaimana. Lanjut dulu lah. Ya, lanjut. saya tanya Bu Meli apa maksudnya itu, saya enggak ngerti, tolong saksikan di Bu Pei masih aktif waktu itu live ya, tapi saya kurang pede waktu itu saudara-saudara. Nah setelah itu ya, habis itu ini lain lagi, setelah Bu Pei dibawa oleh Rohul Kudus, 2 hari setelah menghilang itu, saya buka dahi saya ya, saya foto screenshot, ada foto mempelai di dahi saya. Aduh, mempelai di dahi. Enggak, begini. Dia kan dia sebagai malaikat dalam mimpinya menyelamatkan Ibu Pei, mempelai Elohim ini gitu ya. Nah, untuk membuktikannya dia menyelamatkan, ada foto di jidatnya, bukti dia pernah menyelamatkan. Tapi di jidatnya kok kosong, nggak ada foto ya? Coba perhatiin teman-teman. Nah itu dia, apa Coba. mata kita yang saru ya? Ya sengaja saya berhentikan di sini. Ini ada jidatnya kelihatan. Ini jangan sampai ada yang menulis menghujat personal ya. Nggak boleh kita menghina sesama manusia. Yang kita cari ini adalah apakah ada foto di jidatnya gitu loh. Coba perhatiin teman-teman, jangan sampai saya lihat. Tolong di like komen itu ada nggak foto? Kalau ada foto apa gitu loh. Kalau tidak ada bilang tidak ada. Gitu ya. Coba ya. Yang ada itu tai lalat aja di atas matanya itu Bang Adi. Kalau itu Pak, kalau itu pasti, tapi kita lihat ini foto gitu loh. Foto. Kalau foto nggak ada ini. Jangan kita nggak boleh menghina sesama makhluk ciptaan Allah gitu ya. Apapun itu dia adalah ciptaan Allah juga. Kita mau lihat fotonya aja.
Ada foto nggak ya? Nggak ada. Nggak ada, saya gede ini pun nggak ada ini. Coba pakai ilmu kanuraga apa kek? Pakai teropong yang di Menara Kembar KL itu Pak Ngajito barangkali lebih jelas terlihat gitu Pak Ya. Ngajito. Pak Iya, Mangas iya. itu kan dari Malaysia nih, siapa tahu ada ilmu nembus tembok gitu. Ya dekat sih saya dengan KLCC ini. Saya mau pinjam dulu sebentar, saya mau teropong dulu. Naik Ya ke, nggak ada ini. coba naik dulu ke Menara Kembar Yang paling tinggi Pak, paling yang paling tinggi. itu. Teropong. Kali-kali di ubun-ubunnya ada terselubung gitu, ketutup rambut kayak apa kayak, coba lagi deh. Perhatikan teman-teman. Enggak kira-kira nih. Nggak ada sih, saya teropong ini sudah besar ini. Pun nggak ada ini. Enggak ada ya. Tapi saya ulang kembali ya, dia nggak perlu ada. Sebentar ya, mundurin dikit ya. Saya buka dahi saya ya. Saya foto screenshot. Ada foto mempelai di dahi saya. Berpakaian baju pengantin, tapi dikasih pengertian kepada hati saya, ibu mempelai sedang beristirahat. Itu. Oh. Ibu mempelai pakai baju pengantin. Ada di jidat dia. Gitu ya. Ibu mempelai sedang beristirahat. Tapi kosong ya. Nggak ada ya. Nggak Nggak ada ada, sama Pak. sekali. Duh, Mata kita yang salah kali Bang Andi ya. apa kita perlu harus pakai ini ya? Kita masuk ke alam roh juga baru bisa lihat. Ada nggak di sini gue bisa hipnotis nih? Kalau ada Edi Bade bagus nih, gue hipnotis dulu. Hipnoterapi dari jarak jauh dia bisa lihat. Apa enggak nih? Gue bikin relax dulu dia ya. Andra lu bisa mendengarkan suara aku, Andra? Tapi lu nggak bisa open cam sih. Kalau bisa open cam, gue hipnoterapi kamu dulu, benar-benar relax, senyaman-nyamannya, baru nanti habis ini kamu bisa Lihat. apa ya? Bisa bang, bisa on cam. Jangan, nggak bagus lah. Aku bisa loh ya hipnoterapi orang jarak jauh, bikin nyaman senyaman-nyamannya gitu loh. Dan dia akan berkata jujur apabila ada rahasia dia tidak akan ungkapkan. Kalau masih bersifat umum dia bisa ungkapkan semua, bikin nyaman, bikin relax gitu. Ya kita terusin dulu aja ya. Ya, Siapa tahu ada fotonya sepanjang videonya. dia belum kebuka kali Bang. Ya belum kebuka. Nah, sampai sekarang masih ada fotonya itu di dalam HP saya, foto di dahi saya. Oh. Ada saya simpan. Nah, setelah itu lagi karena saya ragu Pak Aditya ini siapa. Setelah ada 5 hari setelah Bu Fei menghilang, karena saya ragu Pak Aditya itu siapa, akhirnya saya foto lagi dahi saya. Ada foto Aditya persis kayak pas foto, enggak samar-samar tapi Buset. Foto Aditya juga ada. Ada 2 foto, tapi kalau Aditya itu pas foto. Pas foto kayak pingin melamar kerja gitu ya, dia ukuran 3x4, 4x6 gitu ya. Coba Iya, kalau pas foto seperti itu, kecuali kalau postcard. coba kita lihat apa black or white apa color gitu ya. Coba kita simak dulu. sekali. Ada fotonya di dahi saya, tapi hanya sebatas pas foto, separuh badan, saudara. Nah, ini yang menjadi kesaksian saya dan mungkin menguatkan saya sendirilah untuk tidak lagi meragukan apa pekerjaan Rohul Kudus di dalam hidup saya juga pada akhir-akhir ini. Inilah yang menjadi sharing saya, saudara-saudara. Saya tidak memahami semuanya itu, dan ini ku sampaikan kalau ada Tuhan memberikan hikmatnya, saya rindu dibukakan apa artinya. Terima kasih. Terang ke host. Hilang suara. Terima kasih Bu Chan Rohani untuk kesaksian yang luar biasa. Ya, kita dengerin komentar teman. Terima kasih Bu Rohani sudah mau bersaksi. Haleluya, sungguh luar biasa. Terima kasih, Bican.
Terima kasih Bu Rohani. Terima kasih Bu Rohani. Yesus berkati. Kalau misalnya mau ada yang pengen itu fotonya yang di dahi itu dikirim, boleh saya kirim kapan-kapan di grup Oh, kita ya. buset. Fotonya benar-benar ada, dia mau kirim fotonya ke grup. Wow. Kita Kayak ikut apa grupnya ya? juga kan Bang, biar bisa lihat gitu Iya fotonya. ya. Masukin dong aku ke grup itu, Bu. Pengen fotonya, Bu. Bu Rohani. Ibu Rohani. Ya, teman-teman, ini dari Zoom. Di Zoom itu membernya juga lumayan banyak. Apa Anda ingin lihat orang-orang di dalam Zoom-nya? Kita lihat ya. Orang-orang di dalam Zoom ini percaya apa yang disampaikan Ibu Rohani ini loh. Serius. Ini dia liputannya ya. Kalau Iya. memang Amin. Karena Bu, Ya, Bu, silakan. Ibu bisa dikirim di grup. Silakan. Ada sekarang ya, sekarang bisa dikirim. Semangat ya. Silakan. Sekarang juga bisa. Bergabung terus tiap hari supaya kita dikuatkan sama-sama Ibu Rohani. Jangan iya, kita Bu. lemas. Iya Bu, ada Saya hal lain yang nggak bisa membuka Ada hal-hal kerinduan baru dari ya. Tuhan. Amin. Masih ada yang mau disaksikan kayaknya Nah, itu. silakan Ibu, silakan. Kok kebingungan? siap mendengar. Ada yang ingin disaksikan lagi Ibu Rohani? Atau itu cukup dulu? Atau ada yang mau disaksikan lagi Ibu? Bu Rohani? Cukup dulu Bu. Oh iya. Cukup dulu. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa bergabung untuk doa karena ya itu kalau Bu Esther mungkin sudah saya banyak cerita ya Bu Esther ya. Lagunya mulai terlambat sudah. Satu. Oh, aduh. Lanjut ya. Maunya sih Bu. Iya. Mimpi-mimpinya Dua. segera diceritakan Ibu ya, segera diceritakan. Udah lama loh itu. Sekali. Bulan November ya. Iya bulan November tanggal 2. Ya, Jadi, sudah hampir terjadi. sebulan belum Ibu fungsikan. Iya. Puji Tuhan Ibu Rohani. Jangan kalau ada bersaksi. Sebentar. Saya itu takut. Kalau bersaksi Stop dulu Bang, kebenaran stop ya, dulu Bang. jangan takut. Ini foto ini saya perasaan pernah lihat di kesaksiannya Manuk Bulu ini. Ada satu orang pernah. Orang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi kita bikin ketawa. Lanjut loh. Kalau nggak salah ibu ini pernah mengatakan bahwa mukanya ya, kalau dari tekstur mukanya ini, dia sholat terus sholat malam bawa Al-Quran tiba-tiba berubah jadi Injil. Ini loh. Ya. Mukanya persis kayak ini mukanya. Kalau ini Nah, ini belum nih. Tadi tuh yang ibu tadi tuh yang sebelum ini. yang jelas ini ya. Kita dengerin dulu aja. Jangan takut. Kalau bersaksi dusta ya itu takut. Kalau bersaksi kebenaran ya jangan takut. Yo, yang saksi dusta itu. Kalau bisa menanggapi ini yang malaikat apa ya di dalam Bu Rohani ini ya. Ah, ini juga Silakan Saudara Kevin, Saudara Malaikat Rafael. Ya, saya saudari. Jadi pemberitaan. Udah selesai ini. Tuh. Pokoknya pendukungnya banyak loh, serius. Astagfirullah. Tapi kalau kita lihat ya, ada beberapa orang di sana memang terdapat pada kesaksiannya Pak Manuk Bulu ya, gitu. Nanti kalau misalkan ini saya berikan ya, mana saja yang pernah menjadi narasumbernya Pak Manuk Bulu yang disetting dulu menjadi seorang Muslim dan tiba-tiba entah itu ketemu mimpi jadi murtad atau dia dijamah Yesus jadi murtad, banyak ya kesaksian itu. Tapi salah satunya dari ibu-ibu tadi ada bentuk raut muka yang
persis banget dengan yang diupload oleh Pak Manuk Bulu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi Kang Bincai, memang pagi-pagi ini kita sengaja mereaksi dengan penuh senyum. Kenapa? Karena teman-teman ketika beraktivitas itu sudah mumet disebabkan oleh kemacetan, apalagi yang kerja di kota-kota besar ya. Seperti itu. Makanya kita berikan mereaksi video sekaligus ada edukasinya sendiri dengan ringan gitu, dengan penuh canda dan tawa sampai kepada keluar bahasa tadi malaikat seperti itu. Silakan. Oke, gue tambah dikit ya. Coba lah ya untuk kawan-kawan kalau yang nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua nih. Tuh Bang Andy, kawan-kawan. Cobalah hoten-hoten kita nih kan. Kuliah di psikiater tuh banyak-banyak sikit gitu kan. Jadi tadi malam udah juga gitu. Aku nih ketawa nih dari kemarin aku nih ketawa ada berhenti di nengok tingkah kepala hotel nih. Ya di tempat ada taliang tuh kan. di room dia tuh bertengkar berkelahi. Hotel-hotel berkelahi. Ngerebutkan kelamin. Di surga ada kelamin apa tak ada? Ya, inilah. Udah tuh di sini lagi ada, tapi kalau kesaksian macam gitu tuh jelas sering gitu kan, paling akhir-akhir ketemu Yahudi gondrong. Jangan terlalu dalam Pak, ini live. Oh gitu Ya, kan? ya itulah tadi teman-teman yang kita saksikan bahwa mereka ini ada yang mendukung loh ya. Jadi di dalam forum itu bukan dia sendiri, tapi di dalam forum itu banyak orang. Tidak ada satupun orang yang memprotes. Bahkan disuruh lagi membuat kesaksian yang sama. Disuruh mimpi lagi, ada mimpi lagi nggak gitu loh. Bahkan dia ingin menunjukkan fotonya mempelai wanita sama mempelai laki-laki begitu, ada di jidatnya gitu. Mereka malah senang gitu loh. Ayo dong di-share di grup gitu. Jadi benar-benar orang di dalam room itu kok bisa percaya orang kayak beginian. Mana bisa orang bermimpi terus ada membawa kamera gitu. Bayangkan gitu. Enggak, makanya aku bilang tadi tuh. Ya, banyak-banyak lah kawan-kawan hotel ini jadi pester gitu lah. Kunjungi ini kan psikiater kan. Psikolog gitu lah. Kalau dibiar-biar gitu kan makin jadi. Orang nih kan kalau dia menghayal, kalau di hayalan itu dibenarkan dia makin jadi gitu loh. Kan parah. Ingat dulu kecil-kecil kalau kita baca. Kalau dulu sih aku tuh pernah sempat baca tuh komik Kopingho gitu, buku Kopingho kan. Enggak menghayal jadi kerja kan. Ya itu tadi saya katakan begini ya. Kalau kita semua normal ya, apakah karena di dalam room itu orang-orang tua semua gitu, akhirnya mereka berhalu berjamaah gitu ya. Tidak ada satupun orang yang pakai akal sehat memprotes yang bener lu bu, halu lu, nggak ada loh. Bahkan mereka memberi semua apresiasi. Artinya apa? Mendorong lagi ibu ini mimpi lagi dong bu, gitu loh. Yang lebih dahsyat gitu ya. Share dong fotonya ibu yang ada jidat ibu gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya gitu ya dia bisa memperlihatkan fotonya yang ada di jidatnya itu gitu teman-teman. Di ya domba ganas itu siapa? Siapa itu? Domba ini Pak Bipang. Oh, Pak Bipang. Ganti terus Bapak gitu. Ada Oreo, ada apa gitu. Nyamar, dia menyamar. Pak Bipang mau pakai apa aja baunya udah kecium. Itu aku di Aditya Taliang sama Bang Henbanca itu Bang Andi. Biasa. Kami kan sama Bang Henbanca tuh manas-manasin oten aja Bang di live chat Bang. Jadi mohon tunggu, saya nanti akan berusaha masuk ke grup itu. Mudah-mudahan saya bisa masuk dan saya bisa mendapatkan foto di jidat ibu ini ya. Bagus. Aduh. Masalahnya gini,
Aku pun sama Bang Banca itu sering nongkrong di Italia. Nah, Snapchatnya di Italia itu kan banyak oten-oten pada kesurupan, Bang. Makanya, Bang. Ya makanya gilanya dibawa ke sini ya. Ketawa-ketawa kita. Astagfirullah. Ya udah kalau begitu kita tutup dulu deh live-nya baru kita bercanda lagi lah. Mas Panji ditutup dulu deh. Siap, Bang Andi, kita cukup ya, teman-teman. Semoga apa yang kita sajikan ini ada apa namanya guna hiburan aja, hikmahnya, hiburan udah. tapi hiburannya ini loh yang kita manfaatkan ya. Hiburannya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam pembahasan, debat dengan narasumber yang berkompeten tentunya. Tetap di Jojahidin Cakrawala Cemerlang. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman. Ya. Ini langsung bubar kah kita nih? Nggak langsung bubar. Astagfirullahaladzim. Ini live-nya aja dulu ditutup. Jadi tadi malam ini dari kemarin aku diketawa ada berhenti ketawa. Ya Allah. Lihat konten ngapalah tingkah macam gini ya. Itulah aku bilang akibat pakai akal dia masing-masing. Gara-gara kelamin dia bertengkar di surga itu ada kelamin kan. Itu sampai kalau bodoh, tolol, idiot, ya pokoknya. Itu gue rasa rata-rata itu tekanan darah mereka tuh waktu itu kurakin tuh. Itu 170 ke atas semua. Nah harusnya Bang Pipang nyediain apa obatnya di situ. Malah diojok-ojokin terus. Gitu. Aku tiup terus. Astagfirullah manusia. Aduh aku. Bentar tapi kan jemput anak di TK dulu. Ya sila. Aduh. Tambah lagi ketemu pagi ini. Aduh. Nah, itu Bang Andi. Bang Andi. Ya itulah. Heran saya kok ada orang kayak gitu ya. Ini halusinasi ini memang dipiara, diiyakan semua orang-orang kan. Nah kan andalan mereka ini kan mimpi, tidak ada lain andalan itu mimpi. Itu sudah dianggap satu kebenaran gitu kan. Kok bisa ya orang mestinya kan ada orang loh banyak di room seperti kita ini banyak begini ya. Coba kalau misalnya saya berhalusinasi bagaimana saya ketemu misalnya malaikat ilah gitu ya. Pasti dong saya diprotes dong, saya diomelin, goblok kamu Andi, nggak masuk akal kamu menghina agama Islam kan gitu ya pasti dong. Iya. Ya kalau dia mereka malah disuruh mimpi lagi. Bener-bener gobloknya nggak ketulungan tuh orang. Di tempat dia ini yang dia dianggap mukjizat gitu, mukjizat para nabi. Kayak gitu, kayak mimpi itu mukjizat dianggap gitu. Jadi mereka kan kalau dia biarnya itu bilang dia mukjizat. Apalagi kebetulan mimpi umpamanya kepala dia kena bisul, kejedot, pecah bisul lalu baik kan gitu. Itu dianggap dia mukjizat gitu loh. Assalamualaikum Bang Andi, Bang. Waalaikumsalam. Bang Andi. Oh, siapa nih? Anda Pak Paci. Yo. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Satu makan kecubung kok 1 jam jadi halu ya. Mana? Satu orang makan kecubung 1 jam jadi halu. Kecubung ya. Dia itu kecubung yang dah direndam dengan ini dan yang dah direndam dengan bunga karang putih. Itu lebih parah lagi. Jadi makanya aku kalau dengan noten-noten tu ketawa-ketawa bah, hiburan ya, kayak hiburan ya. Tak usah kita nak. Kalau aku kan
mengasihkan dalil ini. Tak mau gue mau lagi dah dia. Langsung kita pakai logika ketawa-ketawa aja dengan dia kan. Dia sama dia aja bayangkan. Bertengkar gara-gara kelamin dia enggak kau punya kelamin di surga dia nanti. Sementara di surga dia pun belum jelas kan. Astagfirullahaladzim, kok bisa ada begitu ya? Astagfirullah. T huruf Itu besar orang dengan T Bang huruf Andi. kecil kemudian bertengkar. Apalagi hal-hal yang ini bertengkar. Bang Andi, coba kau carikan di tempat ada taliang tuh diedit-editkan tuh. Lucu memang. Untuk ini nih, untuk apa? Kamera apa? Video short pendek-pendek Betul gitu. Bang Andi. Iya, Bagus iya. tadi. Nah, waktu begini bodoh. Ambil tuh katakan shop katul kan. Tebas leher kau gitu kan. Lucu tuh nanti. Allahu Akbar. Tapi ini sebentar ya, Ria. Dulu ada telepon dari ini biasa. Oh gitu. Lanjutlah kami ngomong sini, kita ketawa. Bang Bancai. Yo. Mas, nomor HP kamu Bang Bancai kirim di. Oh, sip. Kalau Kita serbu lagi rumah Aditya Kak, ada biar roten-roten pada kelojotan di sana. Ya Bang Bancai, kirim Yo. Bang Bancai. kalau di mana di Biar obrolan kita itu kan? serbu lagi. Di live chat. Oh iya. Lihat Di chat, obrolan Bang. kan? Obrolan Iya. bareng-bareng ke sono kan, Iya. biar anu kan rame. Pokok kalau Biar roten-roten di LC-nya tidak kelojotan. Di mana Bang? Di mana? Itu Bang di chat Bang. Di mana? Apa Bang? Di Di Aditya Taliang, kami biasa nongkrong di sana. Oh. Ya, kami kan sukanya hardeng-hardeng buat apa hotel-hotel di LC gitu kan. Tadi Sama aja Bang pada Bancai. hal di LT Bang Andi. Pada kepanasan di Bang Andi. Oke. hotel itu kalau aku udah ngomong, aku suruh dia sediakan kau tuh